Hari ini kisah viral akan menceritakan kembali kasus yang sangat mengerikan. Kasus viral kali ini sebuah kisah yang dialami oleh seorang wanita yang berparas cantik, dan dia adalah seorang dokter di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Wanita itu ditemukan tewas mengenaskan di dalam sebuah mobil pribadi miliknya sendiri. Jasadnya yang sudah dalam keadaan membusuk, dengan sekujur badannya yang mulai membiru kaku. Wanita ini mengalami luka yang cukup parah di bagian alat organ dalamnya. Luka itu ternyata diakibatkan oleh pemaksaan pencoblosan secara paksa oleh Iwan, yakni salah satu pasiennya yang tergila-gila oleh paras cantik dari sang dokter. Selain itu, wanita ini juga terdapat bekas cekikan pada leher korban, dan beberapa bekas lebam pada kepala dan tubuh korban. Sungguh kejadian yang sungguh tragis yang dialaminya. Mau tahu motifnya apa? Kenapa bisa terjadi? Tonton video ini sampai selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman pada kisah ini. Buat saudaraku semua, yang suka dengan cerita dari kisah viral, tolong di-subscribe, like, komen, dan share. Karena semuanya gratis, gak ada ruginya. Agar saya lebih semangat, dan bisa terus memberikan informasi, dan kisah viral setiap harinya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Saya doakan, semoga selalu diberikan kesehatan, dan sukses buat kita semua. Maraknya kasus pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini, membuat semua orang harus lebih berhati-hati, dan waspada. Inilah kisah viral yang akan kami ceritakan. Semoga cerita ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ke depannya, agar lebih berhati-hati dan selalu waspada. Inilah kisahnya. Kisah viral kali ini datang dari Pelalawan Riau, tepatnya di Komplek Kedamaian Permai, Jalan Anggrek, Blok E2, Bukit Sangkal, Kalidoni, Palembang. Seorang perempuan cantik yang berprofesi sebagai dokter, yang bernama Alia Pranitasari, yang berusia 27 tahun. Alia lahir pada 31 Juli, 1982. Alia ini berasal dari keluarga yang mampu dan berkecukupan. Alia adalah anak dari keluarga dokter, ayah dan ibunya pun adalah seorang dokter. Alia terkenal sebagai anak yang cerdas, dan Alia berkuliah di salah satu Universitas Sriwijaya Palembang, dengan mengambil kuliah di Fakultas Kedokteran. Akhirnya Alia pun lulus, dan Alia pun menjadi seorang dokter residen spesialis kandungan atau OBGYN. Dia dikenal sebagai sosok dokter yang sangat humble, dia cerdas, juga ramah kepada setiap pasiennya. Alia juga dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan keluarganya. Yang dimana, setiap kejadian yang dialaminya, Alia selalu cerita kepada keluarganya. Lalu, di sisi lain ada seorang laki-laki yang bernama Iwan Ardiansyah. Dia ini kerap dipanggil dengan sebutan Iwan. Iwan ini tinggal di Palembang. Iwan merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya Iwan pun bekerja di kepala dinas, di sebuah instansi pemerintahan, di Sumatera Selatan. Menurut sang ayah, Iwan ini sejak kecil dikenal sebagai seorang yang pendiam dan mudah bergaul. Iwan juga merupakan anak yang penurut dan tidak neko-neko. Jika ada hal yang Iwan mau dan tidak dituruti, Iwan termasuk orang yang sabar tidak menggebu-gebu atas keinginannya tersebut.
Iwan pun benar-benar sangat mengalah dalam sesuatu hal tertentu, dan tidak egois kepada saudara dan adiknya. Selain itu, Iwan pun merupakan seorang yang sangat tertutup dan pendiam. Iwan seorang yang taat beribadah, dan tidak banyak menceritakan hal pribadinya ke banyak orang. Iwan sangat tertutup. Iwan pun dikenal dengan orang yang ramah oleh warga sekitar, dan Iwan juga bukan orang yang suka keluyuran. Iwan ini tergolong sangat jarang untuk keluar rumah. Sewaktu sekolahnya pun sama, Iwan ini tipikal anak yang tidak suka keluyuran. Sepulangnya sekolah, Iwan langsung pulang. Iwan lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam rumah. Setelah lulus SMA, Iwan ini melanjutkan sekolahnya di Universitas Jakarta, dan di sanalah Iwan mulai mengenal seorang gadis. Tepatnya pada Agustus 2023, akhirnya Iwan menikah dengan gadis pujaannya tersebut. Namun, pernikahannya tidak bertahan lama. Iwan pun mengalami perceraian pada wanita yang pertama ia nikahi. Pada saat itu tidak ada yang tahu jelas apa akibat perceraiannya. Kemungkinan besar, ini diakibatkan karena ekonomi yang kurang stabil saat itu. Setelah proses perceraiannya selesai, Iwan pun melanjutkan hidupnya sebagai seorang duda. Lalu, pada tahun 2007, Iwan diterima kerja di sebuah bank pembangunan daerah Sumatera Selatan. Akan tetapi, karena alasan kesehatan, akhirnya Iwan pun mengundurkan diri karena sakit. Akhirnya Iwan pun pulang ke kampung halamannya di Palembang. Namun, tidak lama setelah itu, Iwan pun kembali diterima kerja di salah satu bank di Sumatera Selatan, dan pendapatannya sebagai pegawai bank pada saat itu sangatlah besar, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan ternyata Iwan ini pun punya riwayat penyakit talasemia, yang diturunkan oleh orang tuanya. Jadi guys yang belum tahu, talasemia merupakan kelainan darah yang disebabkan oleh kelainan hemoglobin, akibat ketidakmampuan sumsum tulang membentuk protein yang dibutuhkan untuk memproduksi hemoglobin. Yang menyebabkan kerusakan pada sel darah merah, sehingga penderitanya mengalami anemia atau kurang darah. Sehingga mengharuskan transfusi darah rutin di rumah sakit. Saat itu rumah sakit di mana saat Iwan sering bolak-balik untuk melakukan pengecekan, terlalu jauh dari tempat kerjanya. Sehingga Iwan pun mencari rumah sakit baru untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyakitnya ini, dan rumah sakit barunya itu di RS Muhammad Husin Palembang. Pada saat itu kebetulan sekali dokter yang menanganinya adalah Dokter Alia. Yang dimana Dokter Alia ini menjadi dokternya Iwan, dan ketika bertemu dengan Iwan Dokter Alia mencoba untuk bersikap humble, dan bersikap baik layaknya kepada pasien-pasien yang lainnya. Pada saat itu Dokter Alia tidak berpikir yang aneh-aneh kepada Iwan, layaknya pasien biasa. Dia hanya melayani Iwan sebagai pasien. Dokter Alia saat di luar jam kerjanya ia suka memberikan waktu untuk pasiennya, untuk konsultasi. Saat itu Iwan pun sering berkonsultasi perihal penyakit yang dideritanya kepada Dokter Alia. Lalu, Iwan berpikir Dokter Alia ini sangat dekat dengannya, dan ternyata Dokter Alia pun mau diajak keluar bertemu dengan Iwan di luar jam kerjanya. Pada saat itu, Iwan pun merasa baper kepada Dokter Alia, tetapi Iwan ini ternyata salah paham. Iwan mengira Dokter Alia ini suka kepada Iwan, dan dari saat itulah Iwan merasa jatuh hati kepada Dokter Alia. Yang dimana Dokter Alia ini memang seorang wanita idaman bagi para lelaki. Selain cantik dan profesinya sebagai dokter, banyak memang yang tertarik kepada Dokter Alia ini. Karena rasa sukanya kepada Dokter Alia, Iwan pun suka memberikan kado yang mahal dan branded kepada Dokter Alia, yang dimana harganya bahkan sampai puluhan juta. Yang sampai membuat uang tabungan Iwan ini ludes. Iwan pun suka memberikan perhatian lebih kepada Dokter Alia, seperti memberikan makanan, dan lain sebagainya. Tanpa disadari oleh Iwan, ternyata apa yang dia lakukan ini semakin hari membuat tabungannya semakin habis. Pada akhirnya Iwan pun kelabakan setelah mengetahui uang tabungannya mulai habis, karena terlalu sering memberikan hadiah mahal dan branded kepada Dokter Alia. Karena keadaan uang yang mulai menipis, akhirnya Iwan pun melakukan tindakan kriminal di tempat di mana Iwan bekerja.
Iwan menggelapkan uang, yang mana uang yang digelapkan itu mencapai lebih dari 50 juta. Namun, tindakan yang dilakukan oleh Iwan ini belum diketahui oleh perusahaan di mana ia bekerja. Dan masih dalam situasi aman terkendali. Dari uang tersebut, Iwan masih terus memberikan perhatian kepada Dokter Alia. Iwan ini benar-benar telah dibutakan oleh cinta. Semua itu dia lakukan demi bisa membuat Dokter Alia mencintai Iwan, dan mengharap Dokter Alia membalas cintanya Iwan. Padahal jelas-jelas memang perbuatan Iwan itu sangatlah salah dan merugikan Iwan. Di saat itu Iwan terus memberikan perhatian dan memberikan banyak barang mewah. Akan tetapi, Dokter Alia sama sekali tidak menaruh hati kepada Iwan. Dia memang menunjukkan rasa simpati dan perhatiannya kepada Iwan seperti pasien pada umumnya, tanpa memandang status. Ketika dia diberikan banyak barang oleh Iwan, dan Iwan pun belum mengetahui kalau Dokter Alia ini ternyata sudah mempunyai kekasih. Hubungan Dokter Alia dengan kekasihnya bahkan sudah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Pada saat itu tibalah pada tanggal 18 Agustus 2009. Iwan menghubungi Dokter Alia dan mengajaknya bertemu di salah satu kafe. Pada saat itu alasan Iwan ingin berkonsultasi, namun Dokter Alia pada saat itu merasa aneh dan berpikir, untuk apa berkonsultasi di sebuah kafe. Namun, merasa tidak keberatan Dokter Alia pun mengiyakan ajakan dari Iwan tersebut. Iwan dan Dokter Alia memang sudah sangat dekat, bahkan tidak sedikit orang yang memang mengira kalau mereka menjalin hubungan asmara. Padahal mereka hanya sebatas dokter dan pasien. Lalu bertemulah mereka di kafe yang sudah mereka tentukan pada saat bertemu. Tiba-tiba Iwan mengatakan, "Apakah dokter sudah punya pacar?" Di saat itulah Dokter Alia sangat kaget dan menjawab, "Kok kamu malah menanyakan kehidupan pribadi? Tanya saja apa yang menjadi masalah kamu, jangan menanyakan kehidupan pribadi," jawab Dokter Alia. Lalu Iwan pun menjawab, "Maaf dokter, soalnya saya suka sama Dokter Alia. Saya mau dokter menjadi kekasih saya, dan menikah dengan saya," ungkapnya. Mendengar ucapan Iwan tersebut, Dokter Alia pun sontak merasa kaget dan berkata, "Gila ya kamu, saya ini profesional bekerja, menjalankan pekerjaan saya. Kamu jangan menganggap saya baik karena saya ada perasaan. Saya ini baik karena kamu adalah pasien saya," ungkap Dokter Alia. Kemudian di saat itu Iwan merasa kaget dan tidak menyangka jawaban Dokter Alia akan sangat menyakiti dan mengecewakan. Lalu Iwan berkata, "Bagaimana dengan perasaan saya dokter? Apa dokter mau mainin perasaan saya?" Lalu Dokter Alia mulai menenangkan Iwan dengan berkata lagi, "Saya hanya menganggap kamu sebatas teman, saya sebagai dokter dan kamu sebagai pasien saya. Hanya sebatas itu, tidak lebih. Jadi, sudah ya, jangan berpikir macam-macam, dan saya pikir, kalau memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan tentang konsultasi penyakit kamu, saya anggap sudah selesai, dan saya akan pulang," ungkap Dokter Alia kepada Iwan. Di saat itu sambil berdiri merapikan barang-barangnya, lalu tidak lama kemudian Dokter Alia pun berlalu dan pergi meninggalkan Iwan, yang masih duduk di kafe tersebut. Iwan merasa sangat kecewa di saat itu, dan tidak menyangka akan menerima perlakuan seperti itu. Lalu keesokan harinya, seperti biasa, Dokter Alia ini kembali menjalankan tugasnya sebagai seorang dokter praktek, dan kemudian saat sore hari, ketika hendak bersiap-siap untuk pulang, tiba-tiba ada yang menghubungi Dokter Alia melalui handphone. Dan ternyata orang itu adalah Iwan. Di dalam panggilan itu, Iwan mengatakan, "Halo Dokter Alia, saya mau berbicara dengan dokter. Apakah hari ini dokter bisa bertemu di salah satu kafe tempat makan biasa, yang ada di Palembang Square Mall?" tanya Iwan. Dokter Alia yang saat itu merasa, mungkin hanya sekedar konsultasi, dan Dokter Alia merasa tidak ada yang aneh, kemudian mengiyakan ajakan Iwan. Dokter Alia pun membalas ajakan Iwan. "Sebentar ya, setelah tugas di rumah sakit selesai, saya ke sana."
Tidak lama kemudian, setelah pekerjaannya selesai, Dokter Alia ini langsung menemui Iwan di tempat yang sudah mereka janjikan. Sesampainya di sana, Iwan sudah menunggu Dokter Alia. Di saat bertemu, Iwan langsung mempersilahkan Alia duduk. Mereka pun memesan makanan. Sembari menunggu makanan datang, Iwan pun mengatakan permintaan maaf kepada Dokter Alia, perihal kata-katanya kemarin. Iwan pun merasa menyesal atas apa yang dia ucapkan kemarin. Pada saat itu, karena memang Dokter Alia baik, langsung memaafkan Iwan, dan dokter pun memberikan tersenyuman manisnya ke Iwan. Pada saat itu tiba-tiba orang tua Dokter Alia menelpon, ayahnya menghubungi dan menanyakan kemana, kok masih juga belum pulang. Dan sang ayah pun meminta Alia untuk segera pulang, karena hari sudah mulai gelap. Iwan pun mendengar percakapannya dengan ayahnya. Iwan pun sadar bahwa sebentar lagi Dokter Alia ingin meminta pulang, dan Iwan pun mencoba mengalihkan pembicaraannya agar Dokter Alia tidak pulang. Di saat itu Iwan memesan makanan lebih banyak lagi untuk menahan Dokter Alia agar tidak langsung pulang. Dokter Alia pun khawatir, dan merasa gelisah, sudah sangat merasa tidak nyaman dengan situasi itu. Dokter Alia kemudian mengajak Iwan untuk segera pulang. Aduh, udah ya makannya. Ayo kita pulang yuk. Aku udah dicariin sama ayahku. Pada saat itu Iwan pun tidak membawa kendaraan, Iwan meminta tolong untuk bisa pulang bareng dengan menggunakan mobil Jazz merah milik Dokter Alia. Pada saat itu Iwan meminta diantarkan ke kosannya di Jalan Dwi Kora 2, dan di saat itu Dokter Alia mengiyakan permintaan Iwan. Lalu, Dokter Alia pun meminta tolong Iwan untuk mengendarai mobil tersebut. Dan mereka pun mulai jalan. Di perjalanan mereka mengobrol, mengisi perjalanan dari awal sampai kosan dengan mengobrol. Obrolan mereka pun mulai hangat dan mendalam sampai kepribadian masing-masing. Tanpa terasa sampailah mereka di kosannya Iwan. Di saat itu, Iwan mengajak Dokter Alia untuk mampir. Namun, Dokter Alia yang saat itu sudah merasa larut malam, menolak ajakan Iwan. Namun Iwan ini tidak menyerah begitu saja, yang dimana Iwan ini sampai memelas, dan mengeluarkan rayuan mautnya kepada Dokter Alia. Sampai pada akhirnya membuat Dokter Alia ini luluh dan mau mampir ke kosannya Iwan. Tidak lama kemudian, masuklah mereka berdua ke dalam kosannya Iwan. Saat itu Iwan berkata, "Ya beginilah keadaan kosanku, sangat sederhanakan," ucap Iwan. Lalu jawab Dokter Alia, Iya sederhana, tapi nyaman kok kosan kamu. Lalu Iwan berkata, "Ya sudah kamu santai-santai aja dulu ya." Namun di saat itu Dokter Alia menolak tawaran dari Iwan, dan berkata, Aduh maaf Iwan, aku gak bisa lama-lama nih. Kamu tahu sendiri kan sedari kita di kafe, ayahku sudah nelpon supaya aku cepat pulang. Namun, Iwan tidak mau kalau Dokter Alia pulang begitu saja. Kemudian Iwan mencoba untuk memaksa Dokter Alia untuk beristirahat sejenak, dan kembali mengajak ngobrol soal hubungan asmara saat itu. "Dok, ngomong-ngomong, gimana hubungan kamu dengan pacar kamu? Apakah masih berpacaran?" Lalu jawab Dokter Alia, Kamu ini ya? Kok masih menanyakan hubungan saya terus? Kan saya jelaskan hubungan saya dan kamu itu hanya sebatas teman, juga sebatas pasien dan dokter. Lagian saya gak maulah sama kamu, kan kamu sedang sakit, terus kamu juga duda. Orang tua aku pasti gak akan setuju kalau aku sama kamu. Aku malah kasihan juga sama kamu, nanti malah sakit hati. Aku nggak mau kamu sakit hati karena aku, jadi aku minta tolong, sudah ya untuk membahas hal ini. ucap dokter dengan lembutnya. "Dokter kan tahu, kalau saya suka sama dokter sudah lama, terus bagaimana dengan perasaan saya, Dok?" Mendengar perkataan Iwan, Dokter Alia pun sudah merasa ketakutan, karena nada bicaranya yang sudah berbeda. Dokter Alia pun berusaha untuk keluar dari kosan tersebut. Akan tetapi, Iwan menghalanginya dan berkata, "Akan saya lepaskan tapi kamu harus mau berhubungan dulu dengan saya." Kamu gila ya? Sadar Iwan,
Perbuatan kamu itu sudah tidak wajar. Tolong lepaskan saya. Ucap Dokter Alia merasa ketakutan. Mendengar Dokter Alia teriak minta tolong, Iwan langsung menyerang Dokter Alia dengan menindihkan ke badannya Dokter Alia, dan mencekik lehernya hingga kencang. Tidak hanya itu, Iwan pun memukul Dokter Alia dengan kencang. Dokter Alia sudah meminta ampun, namun, karena pikiran Iwan sudah seperti dirasuki oleh setan, Iwan tidak peduli lagi akan keadaan Dokter Alia saat itu. Karena cekikan Iwan yang sangat keras dan tidak kunjung dilepaskan, Dokter Alia pun merasakan lemas, karena mulai kehabisan nafas. Dan pelan-pelan Dokter Alia pun mulai tidak sadarkan diri. Di saat itu, Iwan yang mengetahui kalau Dokter Alia sudah tidak sadarkan diri, langsung membuka pakaian Dokter Alia. Dan menikmati tubuh Dokter Alia, dengan merudal paksa kepada sang dokter yang sudah tidak sadarkan diri. Dan Dokter Alia pada saat itu bisa dikatakan masih suci, dirudal paksa oleh Iwan sehingga membuat cairan merah membanjiri kasur di kos-kosan tersebut. Iwan yang tidak menghiraukan hal itu terus saja melakukan perbuatan kejinya, dan di saat itu Iwan menyadari kalau Dokter Alia sudah tidak lagi bernafas. Namun, dia tidak peduli akan hal itu, dan terus melakukan perbuatan kejinya sampai dia merasa puas. Setelah Iwan merasa puas, tidak lama kemudian orang tua Dokter Alia menghubungi kembali. Karena anaknya tidak juga kunjung sampai di rumah, karena saat itu sudah hampir tengah malam. Iwan pun tidak mengangkat HP Dokter Alia. Lalu Iwan pun mematikan ponsel tersebut. Lalu ayahnya semakin khawatir dan ingat, kalau Dokter Alia bilang sebelum pulang dia ingin menantarkan Iwan terlebih dahulu. Mengingat hal tersebut ayahnya Dokter Alia langsung menghubungi Iwan. Ketika ponsel Iwan berdering Iwan pun mengangkat panggilan tersebut agar tidak merasa curiga. "Halo Iwan, apakah Dokter Alia bersamamu?" ucap orang tua Dokter Alia. "Maaf saya tidak tahu, saya sedang tidak bersamanya," ucap Iwan. Orang tua Alia pun tidak merasa curiga kepada Iwan, dan mencoba mencari ke teman-teman, dan kerabat dekatnya, yang mungkin mengetahui keberadaan Dokter Alia. Pada saat itu Iwan langsung merapihkan kamarnya, dan juga mengamankan barang-barangnya Dokter Alia. Yang nantinya bisa menjadi barang bukti atas perlakuan kejinya tersebut. Semua barang bukti seperti spray, sarung bantal guling Iwan simpan di salah satu plastik. Tidak hanya itu, Iwan pun mengangkat Dokter Alia untuk dimasukkan ke dalam mobil yang dia parkirkan tepat di depan kosannya. Di saat itu, kondisi kosannya sudah sangat sepi dan tidak ada satu orang pun yang melihat kejadian tersebut. Setelah itu dia langsung mengendarai mobilnya bersama Dokter Alia yang sudah tidak bernyawa ke Riau. Lalu sesampainya di Riau, dia meletakkan mobilnya di depan RSUD Selasih, Pangkalan Kerinci, Pelalawan. Pada saat itu orang tua Dokter Alia merasa sangat khawatir, karena teman dan kerabatnya tidak ada yang mengetahui keberadaan Dokter Alia. Orang tuanya pun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Dan setelah menerima laporan tersebut, pihak kepolisian pun meminta ciri-ciri Dokter Alia untuk melakukan pencarian. Orang tuanya yang merasa cemas, keesokan harinya mencoba untuk mendatangi kosan Iwan. Akan tetapi, mereka tidak menemukan siapapun di sana. Tiba-tiba ada pemilik kos yang menghampiri. "Maaf Pak, sedang mencari siapa ya?" ujar pemilik kos. "Saya sedang mencari Iwan dan anak saya." "Apakah ada di dalam kosan ini?" "Oh kalau itu saya kurang tahu Iwan kemana, tapi semalam saya sempat lihat Iwan keluar mengendarai mobil jas merah. Setahu saya sih itu bukan mobilnya Iwan," ujar ibu kos. Mendengarkan keterangan tersebut orang tua Dokter Alia sangat kaget, itu pasti mobil Alia. Setelah itu, ayah Dokter Alia mencoba kembali menghubungi Iwan, akan tetapi tidak diangkat dan tidak bisa dihubungi. Beberapa hari kemudian seorang satpam RSUD merasa curiga ada mobil jas merah terparkir. Akan tetapi, tidak kunjung juga diambil oleh pemiliknya, padahal mobil tersebut sudah 4 hari lamanya terparkir. Merasa aneh, satpam pun mulai menghampiri mobil merah tersebut dan mengintip kaca mobil tersebut untuk melihat ke arah dalam mobil.
Setelah dicek dan dilihatnya, satpam pun merasa kaget, bahwa yang dia lihat di dalam mobil ternyata ada seorang wanita yang sudah meninggal. Melihat hal tersebut, satpam pun berlari ke arah rumah sakit, dan menginfokan kepada resepsionis untuk segera menghubungi polisi, bahwa adanya mayat di mobil. Di saat itu polisi pun datang ke lokasi, dan langsung memeriksa. Ternyata benar saat dicek oleh kepolisian dan dokter, ternyata wanita yang di dalam mobil Jazz ini sudah meninggal, tepatnya sudah hampir 4 hari yang lalu. Mayat wanita tersebut dalam keadaan tertungkup, dan kondisi wanita ini sangat mengenaskan karena tubuhnya sudah hampir membusuk membiru di sekujur tubuhnya, karena sudah meninggal selama 4-5 hari yang lalu. Tubuh Dr. Alia kemudian langsung dibawa ke RSUD Arifin Ahmad yang berada di daerah Pekanbaru untuk dilakukan otopsi. Dari hasil otopsi, kematian Dr. Alia diakibatkan adanya cekikan, dan pukulan yang membuat rongga pernafasannya menyempit. Tidak lama kemudian, setelah dilakukan identifikasi jenazah, akhirnya pihak kepolisian mengetahui bahwa mayat tersebut adalah Dr. Alia. Lalu pihak kepolisian kemudian mencoba untuk menghubungi keluarganya. Dan di saat itu orang tua Alia sangat terkejut dan kaget mendengar kabar tersebut. Bahwa anak mereka sudah meninggal dunia, mendengar kabar tersebut mereka seketika menangis histeris, dan langsung mendatangi RSUD. Mereka langsung melihat kondisi jenazah anak mereka yang sudah sangat mengenaskan. Orang tuanya meminta pihak polisi untuk menemukan sang pelaku, dan pihak kepolisian pun mulai mencari barang bukti beserta beberapa CCTV yang terekam di sekitar tempat kejadian. Dan dari beberapa barang bukti serta CCTV yang diambil, pihak kepolisian pun sudah mengantongi nama pelaku yaitu Iwan. Iwan ini hendak melarikan diri, namun pihak kepolisian lebih cepat. Iwan berhasil ditemukan di jalan menuju Palembang untuk bersembunyi. Iwan pun ditangkap tanpa perlawanan. Dan Iwan pun langsung dibawa ke kantor polisi, untuk dimintai keterangan. Saat diinterogasi jawaban Iwan sangat berbelit-belit seakan sedang berbohong untuk menutupi kejadian sesungguhnya yang sudah Iwan lakukan untuk membunuh Dr. Alia. Polisi pun tidak mempercayai begitu saja keterangan yang Iwan berikan. Setelah mencocokkan dari fakta-fakta yang ditemukan, akhirnya Iwan pun mulai mengakui perbuatannya. Dan pada akhirnya, Iwan pun dinyatakan bersalah sebagai pelaku utama. Akibat perbuatannya, Iwan terancam hukuman mati untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Namun pada tanggal 19 Agustus 2009, terdakwa Iwan Andriansyah, berusia 27 tahun, dalam kasus pembunuhan yang dilakukan kepada Dr. Alia Pranitasari, berusia 27 tahun. Akhirnya, divonis hukuman penjara seumur hidup. Sesuai dengan Undang-Undang Primer sesuai pasal 340 KUHP. Jaksa juga membacakan unsur-unsur yang memberatkan bagi terdakwa atas perbuatannya, yaitu mengakibatkan seseorang meninggal dunia, dan menyetubuhinya saat telah dalam keadaan meninggal dunia. Menimbulkan trauma bagi keluarga korban, dan tidak menyerahkan diri setelah melakukan perbuatannya tersebut. Itulah kasus yang belum lama ini terjadi, sungguh bejat dan tak berperikamanusiaan. Semoga atas kisah yang sudah kisah viral sampaikan ini, menjadi pelajaran untuk kita semua. Bagi semua sahabat kisah viral, teruslah waspada dari hal-hal yang tidak baik. Jagalah semua saudara, kerabat, keluarga kalian yang berharga, dari kejahatnya orang-orang yang ada di luar sana. Tetaplah waspada dan berhati-hati, karena kejahatan bisa muncul dimanapun, dan kapanpun. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dan dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Sehat selalu buat kita semua, sampai bertemu lagi di cerita kisah viral selanjutnya.